sahabat priangan, kisah berikut ini menceritakan tentang Abu Nawas menjual Baginda Raja Harun al-Rasyid kepada orang-orang Badui yang pekerjaannya adalah membuat bubur haris. Mungkin Anda sedikit banyak sudah pernah mendengarkan ini, akan tetapi cerita yang kami sajikan kepada Anda dengan judul yang sama adalah lebih orisinil dan tidak terlalu banyak dimodifikasi oleh para penulis. Ceritanya begini, insan budiman. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan dari suatu kampung ke kampung lainnya, dan itu merupakan suatu tradisi dari Abu Nawas. Tak kala hari hampir waktu maghrib, ia pun hendak pulang ke rumahnya melalui sebuah kampung orang Badui. Di sana, ia bertemu dengan beberapa orang yang tengah memasak bubur haris. Teman budiman, bubur haris adalah bubur rempah khas Arab yang populer terutama saat bulan Ramadan. Merupakan sejenis bubur bertekstur kental dengan aroma rempah khas Timur Tengah yang kuat, bercita rasa gurih, dan haris biasanya terbuat dari campuran gandum dan cacahan daging domba atau ayam yang berpadu dengan aneka rempah. Tak lama kemudian datanglah orang-orang yang menangkap Abu Nawas, kemudian ia dibawa ke dalam rumahnya hendak disembelihnya. Maka Abu Nawas pun segera berkata kepada orang Badui itu, "Hei teman, hendak engkau apakan aku ini?" Orang Badui itu berkata, "Hei anak muda, adapun adat pada tempat ini, ketahuilah, apabila orang melintas di sini, niscaya kena tangkaplah ia, dan akan disembelih lehernya akan diganti kambing. Dagingnya akan kami masak, dijadikan bubur bersama-sama dengan tepung gandum. Inilah pekerjaan kami di sini, anak muda. Dan inilah pekerjaan yang sudah lama dilakukan oleh kami." Demi didengar oleh Abu Nawas demikian, maka katanya, "Kawan, adapun aku ini sangatlah kurus badan, dan tiada berapa pula dagingku. Begini, nantilah esok malam, kalau boleh aku bawakan seorang laki-laki yang sangat gemuk, yang berlapis-lapis dagingnya, dan kiranya cukup dimakan untuk 5 hari lah. Oleh karena itu lepaskan aku ini, supaya aku bisa jemput orang itu." Demikian permintaan Abu Nawas kepada orang-orang Badui itu. Setelah didengar oleh orang Badui apa perkataan Abu Nawas itu, maka katanya, "Baiklah anak muda, jangan lupa, bawalah orang itu kemari. Esok hari waktu maghrib, bolehlah ku bawa orang itu kepadamu?" Jawab Abu Nawas menjanjikan. Setelah kedua pihak berteguh-teguhan janji, kemudian Abu Nawas dilepaskan oleh tukang bubur itu. Abu Nawas pun merasa heran, campur kurang percaya bahwa ia dilepaskan begitu mudah. Dengan riang ia pulanglah ke rumahnya. Pikirnya di dalam hatinya, Sultan Harun al-Rasyid itu duduk saja di dalam istananya. Beliau lengah. Beliau tidak tahu akan perbuatan rakyatnya di dalam negeri ini dan tidak pernah menyuruh periksa hal ihwal mereka itu. Begitu banyak orang jahat berbuat pekerjaan yang tidak patut dilakukan. Menyembelih orang. Orang diperbuatnya seperti kambing. Hal itu tiada diketahui oleh Raja Harun al-Rasyid. Heran, sungguh heran. Baiklah, aku bawa Sultan Harun al-Rasyid ke kampung orang Badui itu besok, supaya dapat beliau lihat. Dan aku akan serahkan Baginda kepada tukang bubur haris itu. Syahdan, maka Abu Nawas pun pergilah masuk ke dalam istana kerajaan menghadap Baginda Sultan Harun al-Rasyid. Setelah tiba, ia pun berdatang sembah kepada paduka raja. "Daulah tuanku Syah Alam, jikalau tuanku hendak melihat orang yang bermain-main terlalu ramainya, bolehkah kiranya hamba tunjukkan tempatnya Baginda?" Semua orang tampak kagum melihat permainan itu, tuanku. Kemudian Sultan Harun al-Rasyid menjawab, "Abu, bilakah orang bermain itu? Katakanlah ya Abu Nawas." "Lepas waktu asar, tuanku yang mulia." Baiklah Abu Nawas." Baginda, apa lagi Abu Nawas?" "Begini Baginda, hamba mohon janganlah Syah Alam memakai pakaian kerajaan, melainkan berpakaian cara rakyat biasa saja." "Kenapa? Kenapa begitu?" "Begini Paduka, Paduka yang mulia memakai pakaian rakyat biasa saja yang sederhana, dan tidak membawa petugas kerajaan atau para menteri. Hamba saja yang boleh mengiringkan Syah Alam ke tempat itu."
Mana yang lebih ramai dengan permainan bunyi-bunyianmu dahulu? Yang kamu lakukan itu, Abu? Tanya Sultan dengan sindiran tajam terhadap kelakuan Abu Nawas dulu, yaitu membunyikan permainan bunyi-bunyian. Abu Nawas pun terkejut dan merasa sangat malu. Ampun tuanku, akan tapi permainan rakyat tuanku ini sangat luar biasa. Sungguh patut tuanku yang mulia lihat dan perhatikan mereka. Oh, kalau begitu, Abu, baiklah, aku ikut pergi denganmu. Setelah itu, Abu Nawas pun pulanglah ke rumahnya. Setelah tiba waktu bermain itu, masuklah pula Abu Nawas ke istana Baginda. Selanjutnya Baginda berjalan dengan Abu Nawas, mereka berkeliling negeri Baghdad. Dan tidak berapa lama, sampailah keduanya ke rumah orang yang berjualan bubur haris itu. Maka Baginda pun bertanya kepada Abu Nawas, Abu, bunyi apakah yang riuh rendah di dalam rumah orang itu? Sembah Abu Nawas, ya Sah Alam, tiadalah hamba ketahui. Izinkanlah terlebih dahulu hamba pergi melihat apa sebabnya orang riuh rendah itu, Baginda. Baiklah, Shah Alam berhenti sebentar di sini, di dekat pohon itu. Abu Nawas pun pergilah ke tempat orang menyembelih manusia itu. Setelah sampai di sana, maka kata Abu Nawas kepada penjual atau pedagang bubur haris itu, kawan, sebagaimana perjanjianku dengan engkau, bahwa aku hendak membawa orang yang gemuk kepadamu. Sekarang telah aku bawa orang itu. Oh, begitu. Di mana dia? Dia ada di luar. Marilah engkau terima dia itu. Baiklah, baiklah Abu. Setelah itu ia pun keluar dari dalam rumah orang Baduy itu serta diiringkan oleh tukang bubur itu. Maka Abu Nawas teruslah pergi kepada Sultan Harun al-Rasyid. Baginda Harun al-Rasyid segera bertitah kepadanya. Abu, rumah apa itu? Dan bunyi apa yang riuh rendah itu? Abu Nawas menjawab, Baginda, rumah itu tempat orang berjualan bubur haris, Baginda. Oleh sebab banyak orang yang datang membeli bubur di sana, maka menjadi ramailah tempat di situ, riuh rendah suaranya, Paduka. Ketika kedua tokoh itu bercakap-cakap, datanglah orang yang berjualan bubur haris ke tempat itu, kemudian ditangkapnya lah Baginda Sultan Harun al-Rasyid. Maka Abu Nawas pun segera lari dia. Dalam hatinya ia bergumam, jika Baginda itu orang berakal, niscaya beliau terlepaslah. Dan jikalau beliau bodoh, matilah beliau disembelih orang jahat itu. Demikian pikir Abu Nawas. Dan teman budiman, ini adalah suatu kelakuan Abu Nawas yang risikonya sangat tinggi. Demi memberikan pendidikan kepada pimpinan, demi memberikan edukasi kepada pimpinan, mengambil jalan yang sangat berisiko. Kemudian Baginda itu pun dibawa oleh orang Baduy itu ke tempat memotong daging. Beliau hendak dikeratnya batang lehernya oleh orang-orang Baduy itu. Dengan terkejut campur heran, berkatalah Baginda Harun al-Rasyid, kawan, adapun daging aku ini tiada berapa banyak. Berapa engkau akan bisa perbuat untuk bubur haris dari dagingku? Hasilnya pun pasti akan sedikit. Yang baiknya begini, engkau suruhlah aku ini membuat kopi ya. Nah, pada satu hari 2 biji selesai aku buatkan. Dan jika engkau jual, harganya dapat lebih mahal daripada harga bubur itu. Oh, masa begitu? Berapa engkau dapat dari hasil penjualan bubur haris itu? Seringgit penghasilan kami, jawab orang itu. Seringgit? Tanya Baginda. Hanya seringgit saja. Jadi jikalau aku hendak disembelih oleh kau, niscaya seringgit saja engkau dapatkan. Iya, begitu. Nah, akan tapi bila aku disuruh membuat kopiah itu, maka pada tiap-tiap hari 2 ringgit akan engkau peroleh. Cukup untuk makanmu serta anak binimu selama-lamanya, aku janji. Setelah mendengarkan perkataan Harun al-Rasyid seperti itu, akhirnya Baginda Raja tidak disembelih oleh mereka. Teman budiman, syahdan di dalam istana kerajaan Baghdad. Sekalian orang sangat sibuk mencari Sultan Harun al-Rasyid di seluruh penjuru Baghdad, tapi tak seorang pun bertemu dengan Baginda. Beberapa hari lamanya maka terdengar kabar bahwa Sultan Harun al-Rasyid ada di dalam rumah orang Baduy yang berjualan bubur haris itu. Dikisahkan pekerjaan Baginda di sana ialah membuat kopiah. Banyak dapat untungnya katanya.
Mula-mula kabar itu diterima orang, beginilah ceritanya, teman budiman. Setelah beberapa lamanya Baginda terpenjara di dalam rumah orang Baduy itu, Baginda membuat sebuah kopiah yang baik sekali. Dan orang Baduy pun kagum melihat hasil karya dari Baginda. Namun untuk hiasannya kopiah itu diaturnya huruf yang menyatakan surat daripadanya, yaitu dari Sultan Harun ar-Rasyid kepada menterinya. Bunyi suratnya itu begini. Hei menteriku, berapa juga harganya kopiah ini? Hendaklah engkau beli. Akan tetapi sekarang malam ini hendaklah engkau datang ke kampung tukang bubur, serta bawalah olehmu bala tentara 400-500 orang, karena aku terpenjara dalam rumah tukang bubur Haris itu. Demikian pesan Baginda yang tertulis di topi itu. Setelah selesai kemudian diberikan oleh Baginda kopiah itu kepada tukang bubur Haris, seraya katanya, hei tukang bubur, kopiah ini engkau jualkan kepada Menteri Laksamana. Jangan salah, kepada Menteri Laksamana. Karena kopiah ini ialah pakaian menteri. Oh, baik. Baik kawan. Kira-kira berapa harganya? Harganya 10 ringgit. Oh, mahal sekali. Mahal sekali. Kenapa kau patok harga seperti itu? 10 ringgit. Dan niscaya dibeli oleh menteri itu. Tukang bubur berangkat dengan yakin dan terlalu suka hatinya. Kemudian datang ke rumah Menteri Laksamana itu, dan Menteri Laksamana itu ketika melihat kopiah itu, berkenanlah beliau lalu ditanyakan harganya kepada orang Baduy itu. Kisilah, berapa harganya? 10 ringgit. Tiada boleh kurang, jawab tukang bubur itu. Oleh karena Menteri Laksamana mendengar harga semahal itu untuk suatu kopiah, maka beliau menjadi curiga. Terus diamatinya kopiah itu oleh menteri. Memang bagus buatannya. Topi itu cukup indah. Tiba-tiba terpandang olehnya huruf yang teratur di dalam bunga hiasan kopiah itu. Langsung ia baca dalam hati. Dan ia pun mengertilah akan maksud surat itu. Oleh karena itu dengan segera dibelinya kopiah dan dibayarnya harganya sesuai dengan permintaan orang Baduy. Tukang bubur itu pun pulanglah ke rumahnya dengan sangat sukacitanya. Dan tak kala malam hari, maka menteri itu pun segera menghimpunkan bala tentara serta rakyat dengan peralatan senjata selengkapnya, kemudian berjalan menuju kampung tukang bubur Haris itu. Setelah sampai ke daerah itu, mereka itu pun segera menyerbu ke rumah Baduy tukang bubur Haris itu. Maka ditemukanlah Sultan Harun ar-Rasyid di dalam rumah itu. Kemudian beliau dikeluarkan oleh mereka dan dibawanya pulang ke dalam negeri, serta langsung masuk ke istana kerajaan Baghdad. Alkisah adapun orang-orang seisi kampung tukang bubur Haris itu, terutama yang suka menjual bubur Haris dengan bahan-bahan dari daging manusia, diperintahkan untuk dibunuh oleh Baginda. Sebab kelakuannya terlalu jahat. Teman budiman, keesokan harinya Baginda Harun ar-Rasyid pun bertitah kepada para menteri untuk menangkap Abu Nawas dan membawa dia ke hadapan raja. Baginda punya keinginan tidak menjatuhkan hukuman atas dirinya karena ia memberi malu Baginda itu. Bukan karena dia diancam oleh tukang bubur Haris itu, teman budiman. Tapi karena merasa dirinya diberi malu yang demikian tinggi atau yang demikian besar oleh Abu Nawas. Kemudian menteri sekalian pun pergilah ke rumah Abu Nawas. Ketika itu Abu Nawas tengah sembahyang duhur, lalu memberi salam kepada para utusan raja. Setelah itu ditangkapnya lah Abu Nawas oleh para menteri yang ditugaskan oleh Baginda dan dibawanya menghadap Baginda Harun ar-Rasyid di istana kerajaan Baghdad. Ketika Sultan Harun ar-Rasyid melihat Abu Nawas datang, bukan kepalang beliau marahnya. Matanya sampai merah sebagai saga. Lalu Baginda bersabda seraya menggertakkan gerahamnya. Hei, Abu Nawas, tiada patut sekali-kali perbuatan engkau kepadaku ini. Sebab itu haruslah engkau dibunuh. Maka Abu Nawas pun berkata dengan penuh takzim. Daulah Tuanku Shah Alam, sebelum Shah Alam menjatuhkan hukuman mati atas hamba ini, kiranya lebih dulu hamba bermohon ke bawah duli Shah Alam hendak berkata-kata. Baiklah Bu,
Akan tapi jikalau salah perkataanmu itu, niscaya engkau kusuruh bunuh hari ini juga. Abu Nawas segera berdatang sembah. Daulat Tuhanku Syah Alam. Begini, hamba ini telah tertangkap dahulu oleh orang Baduy itu sebelum Baginda. Dan hamba juga hendak disembelihnya. Kata hamba kepada mereka, adapun aku ini sangat kurus kurang daging. Nantilah aku carikan orang yang gemuk supaya engkau sembelih dibuat bubur haris itu. Tuanku pun hamba bawa ke sana. Sebab di dalam hati hamba ini, jikalau hamba datang menghadap ke bawah duli Syah Alam mempersembahkan kejahatan rakyat tuanku yang seperti demikian, barangkali tuanku tidak akan percaya kepada hamba. Akan tetapi jika sudah melihat sendiri dengan kenyataannya, Paduka, tentu tuanku dapat menghukum dia, karena sekalian perbuatan itu terpikul di atas bahu tuanku juga pada kemudian hari. Nah, tuanku, apabila hamba bawa tuanku ke sana, biar tuanku pandang peristiwa buruk itu dengan mata tuanku sendiri, supaya terlepas tuanku dari kesalahan itu. Bukankah raja yang adil itu harus mengetahui segala perbuatan rakyatnya dan antara 4-5 hari harus sekali pergi berjalan-jalan melihat sekalian hal ihwal mereka itu, Baginda? Demikianlah daulat tuanku Syah Alam. Jika salah perkataan hamba ini, hukumlah hamba. Akan tetapi jikalau tuanku hukum, tidaklah hamba terima hukuman itu, melainkan tertanggunglah dosanya atas diri tuanku pada hari kiamat di dalam neraka. Demi Baginda mendengar perkataan Abu Nawas demikian, hilanglah segala murka Baginda Harun al-Rasyid kepadanya. Kemudian ia berpikir di dalam hatinya, betul juga kata Abu Nawas itu. Setelah itu, Baginda Harun al-Rasyid bersabda, Abu Nawas, baiklah ku ampuni engkau ini atas sekalian kesalahanmu itu. Akan tetapi, jangan engkau perbuat lagi atasku seperti yang demikian itu, Abu Nawas. Daulat Paduka yang mulia, hamba janji, Paduka. Demikian. Maka Abu Nawas pun menyembah serta bermohon diri kepada Sultan Harun al-Rasyid dan segera pulang ke rumahnya. Demikian, teman-teman.